Tafsir At-Tabari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 45. Maksud ayat yang artinya ingatlah ketika para malaikat berkata, yaitu kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa, juga kamu tidak hadir di sisi mereka ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu. Maksud ayat yang artinya tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, yaitu pesan dan kabar dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat lain yang artinya kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 171, yaitu Allah memberikan kabar gembira kepada Maryam dengan lahirnya Isa yang disampaikan kepadanya. Tafsir At-Tabari jilid 5 cetakan tahun 2001 halaman 406 sampai 411. Tafsir Ibnu Katsir Al-Quran Surat Ali Imran ayat 45. Kelahiran Isa seperti dijanjikan Allah Subhanahu wa taala merupakan kabar gembira untuk Maryam. Hal itu merupakan kado istimewa karena Isa yang dilahirkan tanpa bapa ini kelak menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti dijelaskan ayat yang artinya ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bayi ini diberi nama Isa dan nasabnya dihubungkan langsung kepada sang ibu Maryam karena terlahir tanpa bapa. Dalam ayat yang artinya yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, disebutkan Isa dijuluki Al-Masih karena Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit dan menyerupakan wajah seseorang dengan wajahnya. Hal itu untuk menyelamatkan Isa dan orang yang diserupakan dengannya yang ditangkap dan kemudian disalib orang-orang kafir. Dalam ayat yang artinya seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isa sebagai makhluk istimewa yang mendapat anugerah di dunia dan akhirat. Di dunia, Isa dibekali kitab Injil sebagai syariat yang disebarkan kepada kaum Nasrani. Sementara di akhirat, kelak Isa diberi hak memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikehendakinya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kelak dia akan bersama para nabi dan rasul berada di dalam surga. Isa juga menjadi salah satu dari 5 rasul yang termasuk ulul azmi atau nabi yang diberi berbagai mukjizat. 4 lainnya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Keterangan dari kitab Al-Misbahul Munir fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir cetakan tahun 1999 halaman 172.
Hadis sahih yang berkenaan dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 45. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali telah disentuh oleh setan sehingga ia menangis menjerit karena sentuhan setan tersebut, kecuali putra Maryam dan ibunya. Hadis riwayat Muslim nomor 4363. Doa dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 38. Doa mohon keturunan yang saleh. Ketika Nabi Zakaria mengasuh Maryam dan menyaksikan beberapa kejadian yang menakjubkan, Nabi Zakaria terinspirasi untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan yang saleh dan taat. Usia senja dan istri yang mandul tidak membuatnya putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan yang bisa mensyiarkan agama Allah. Nabi Zakaria sangat optimis karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar. Allah lalu mengabulkan doanya dengan mengutus malaikat agar membisikkan pesan suci bahwa dia akan memberinya keturunan yang kelak diberi nama Yahya dan akan menjadi pewarisnya dalam menyebarkan agama. Keterangan dari kitab Al-Misbahul Munir fi Taghdzib Tafsir Ibnu Katsir, cetakan tahun 1999, halaman 171. Khazanah pengetahuan mengenai Al-Quran surat Ali Imran ayat 45. Isa alaihissalam putra Maryam, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 61. Kita mengetahui bahwa Isa alaihissalam hidup 6 abad sebelum Al-Quran diwahyukan. Oleh karena itu, ayat ini harus merujuk bukan pada kehidupan pertamanya, melainkan pada kedatangannya kembali selama hari akhir. Baik dunia Kristen maupun Islam sangat menunggu-nunggu kedatangan Isa alaihissalam yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya itu, kehadiran terhormat tamu yang diberkati ini di permukaan bumi akan merupakan tanda penting hari akhir. Bukti lebih lanjut kedatangan kedua Isa alaihissalam dapat ditemukan dalam penggunaan kata wakahlan dalam surah Al-Ma'idah ayat 110 dan surah Ali Imran ayat 46. Di kedua ayat ini kita diwahyukan perintah berikut ini. Ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu pada waktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 110. Keterangan
dari Harun Yahya dalam bukunya Hari Akhir dan Al-Mahdi, cetakan 2005. Doa dan zikir. Doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azimi fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, dengan ilmumu aku memohon kepadamu pilihan terbaik bagiku. Dengan takdirmu aku memohon kepadamu kemampuan dan kekuatan. Aku juga memohon anugerahmu yang agung. Sesungguhnya Engkau yang maha kuasa dan aku tidaklah berdaya. Engkau yang maha tahu, sedangkan aku tidak tahu. Engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Amin. Kosakata Mukhtasar At-Tabari dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 43, 44 dan 45. Uqnuti artinya lakukanlah perbuatan taat dengan penuh keikhlasan. Aqlamahum, anak panah yang mereka luncurkan untuk memilih pengasuh Maryam. Mereka berselisih dan berebut untuk mengasuhnya sampai kemudian Allah mentakdirkannya untuk diasuh di bawah tanggungan Zakaria alaihissalam. Bi kalimatin minhu, yang dimaksud adalah Isa alaihissalam. Al-Masihu bisa mengandung arti yang membenarkan. Wallahu a'lam bishawab.